adik-adik. Apa kabarnya adik-adik? Tante yakin dan percaya adik-adik di rumah keadaan sehat, kuat, diberkati Tuhan. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita mau kembali lagi memuji memuliakan nama Tuhan. Adik-adik di rumah siapkan hati, pikiran untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kalau kami boleh ada hari ini, itu semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kami boleh lagi memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan tolong kami, dimanapun kami berada, biarlah Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Adik-adik di rumah percaya Tuhan Yesus kita baik? Puji Tuhan. Kita nyatakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, lagi tiada berkesudahan, tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, lagi Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, lagi Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amin, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Puji Tuhan. Adik-adik percaya Tuhan Yesus kita Allah yang baik. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita masih mau memuji, meninggikan nama Dia. Haleluya. Yesus pokok dan
Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berguna. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berubah. Pastilah kau akan berubah. Kau akan berubah. Sekali lagi, pastilah kau akan berubah. haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Adik-adik di rumah, siapa di sini yang percaya bahwa Tuhan Yesus itu sungguh mengasihi kita? Amin. Walaupun adik-adik terlihat kecil, lemah, tapi Tuhan Yesus sungguh mengasihi adik-adik. Tuhan Yesus sungguh sayang kepada adik-adik. Amin. Ayo adik-adik, kita sama-sama menyanyikan pujian ini. Kita katakan, Yesus sayang kepadaku, dan aku juga mau mencintai Yesus. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Ayo adik-adik, dengan sungguh-sungguh kita mau menyanyikan pujian ini. Kita katakan, Yesus, terima kasih Engkau mengasihi aku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Haleluya, terima kasih Tuhan. Ayo adik-adik, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan, karena Engkau telah mengasihi kami. Kami bersyukur Engkau Bapa yang sungguh sayang kepada kami. Terima kasih.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Benar Tuhan, kami sungguh merasa dikasihi oleh Engkau. Oleh sebab itu kami mau terus bersyukur karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau persiapkan telinga kami, hati kami, mata kami, untuk kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Agar kami anak-anak-Mu Tuhan terus boleh menyenangkan hati-Mu. Engkau memberkati guru-guru kami yang akan mengajar kami, berikan mereka hikmat-Mu. Tuhan Yesus, kami undang Roh Kudus menguasai hati kami, untuk kami dapat mengerti setiap cerita firman yang kami dengarkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Halo adik-adik yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya? Puji Tuhan, selamat pagi. Selamat kita kembali dalam ibadah online kita. Dimanapun adik-adik berada, Om selalu berdoa, adik-adik, orang tua, saudara-saudara, dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, semangat, sukacita, diberkati Tuhan. Ya puji Tuhan, inilah kerinduan Om di tempat ini bagi adik-adik semua. Pagi hari ini, Om mau memberikan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Injil Lukas 12 ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-20. Lukas 12 ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-20. Di sana ada sebuah perikop yang sangat menarik. Judulnya Orang Kaya yang Bodoh. Wow. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Perhatikan, orang kaya jempol ke atas, yang bodoh jadi ke bawah. Kita mau lihat bersama kenapa Tuhan berkata orang kaya yang bodoh. Kalau kita berpikir sama-sama, apakah dosa menjadi kaya? Apakah salah menjadi orang kaya? Apakah nggak boleh menjadi orang kaya? Tentu boleh. Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita, Tuhan menyertai kita untuk kita menjadi orang-orang yang berhasil. Tuhan memimpin kita untuk kita menjadi orang-orang yang sukses. Pasti boleh, pasti nggak dosa menjadi kaya. Apa yang dimaksud orang kaya yang bodoh? Kita akan simak bersama. Perhatikan Alkitab adik-adik baik-baik, handphone adik-adik baik-baik, perhatikan gadget baik-baik. Kita buka Alkitabnya bersama, kita kembali ke dalam Lukas 12. Om akan bacakan di ayatnya yang ke-16 sampai ke-20. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku? Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Lihat bagaimana cara orang kaya yang bodoh ini berkata kepada dirinya sendiri. Ini adalah tanda kalau orang kaya ini adalah orang yang sombong. Dia sangat puas dengan keadaan dirinya. Orang ini sudah sangat senang dengan keadaan dirinya. Orang ini sangat membangga-banggakan harta kekayaan yang dia miliki. Sehingga apa? Dia tidak lagi memikirkan Tuhan. Dia tidak lagi memikirkan keselamatan.
Yang dia nikmati hanyalah kekayaan hidupnya. Yang dia nikmati adalah fasilitas hidupnya. Yang dia nikmati adalah kesenangan-kesenangan yang bisa dia raih dari harta bendanya. Gak peduli sama Tuhan. Gak pernah beribadah sama Tuhan. Tidak pernah memikirkan sesamanya. Hanya di pikirannya harta, 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 kesenangan, kesenangan, kesenangan. Dan hanya itu. Adik-adik, harta kekayaan di dalam dunia ini sementara. Semuanya sementara. Begitu juga dengan umur manusia. Begitu juga dengan hidup manusia. Tidak ada yang kekal. Tidak ada yang tahu. Kapanpun kematian dapat menjemput. Dan firman Tuhan berkata, untuk apa kau kumpulkan segala harta itu? Untuk apa nantinya? Tidak ada faedahnya, tidak ada artinya. Coba kita perhatikan apa yang Tuhan katakan di ayatnya yang ke-20. Tetapi firman Tuhan Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Lihat, sekalipun orang kaya ini memiliki harta benda yang banyak, dia tidak bisa menolak kematian. Sekali lagi, ketika kita semua, orang tua kita memiliki harta yang banyak sekalipun, ketika kematian datang, kita tidak bisa membeli. Tuhan jangan ambil dulu nyawaku, ini tak kasih hartaku. Enggak bisa. Kita tidak bisa menghindar dari hari kematian. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus mengingatkan, karena usia manusia ini sementara, pakailah untuk memuliakan Tuhan. Tidak salah adik-adik menjadi orang kaya. Tidak salah adik-adik menjadi orang yang diberkati. Tidak salah, tidak dosa adik-adik memiliki orang tua yang kaya. Tidak salah. Tapi bersyukurlah, karena di sana adalah modal bagi adik-adik untuk mempermuliakan nama Tuhan. Menjadi berkat bagi orang lain. Bersyukur buat setiap berkat harta kekayaan yang Tuhan berikan. Yang Tuhan percayakan bagi adik-adik dan orang tua adik-adik. Jangan sampai seperti orang kaya yang bodoh. Kenapa dibilang bodoh? Karena dia sombong akan harta kekayaannya. Karena dia hanya memandang, mementingkan, mengandalkan harta kekayaannya. Tanpa melihat Tuhan, tanpa melihat sesamanya. Orang kaya yang bodoh hanya mementingkan diri sendiri, kesenangannya sendiri. Om berdoa, adik-adik dan kita semua tidak ada seperti ini. Tuhan mau kita menjadi orang kaya yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Jangan sampai kita menjadi orang kaya yang bodoh. Udah kaya bagus, bodoh aduh bagaimana. Tapi Tuhan mau kita menjadi orang kaya yang menyenangkan, memuliakan hati Tuhan. Puji Tuhan. Belajarlah memiliki harta kekayaan. Bukan hanya kekayaan jasmani, tetapi terlebih Tuhan mau kekayaan rohani. Tuhan mau kita mengeluarkan kasih dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita mengeluarkan cinta dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mengasihi orang lain. Kita mengasihi orang tua kita, saudara kita, sesama kita. Bahkan mengasihi dan mendoakan musuh kita. Itu adalah harta sorga yang kekal. Itu adalah harta yang menyenangkan hati Tuhan. Kekal adanya. Tidak ada dunia ini dapat merampas harta sorga. Kalau harta duniawi itu sementara. Harta kerajaan sorga kekal. Oleh sebab itu Yesus adalah raja di atas segala raja. Dia adalah harta rohani yang paling mulia. Oleh sebab itu kita harus mengandalkan Tuhan lebih dari harta dunia. Dia yang paling berharga, dia yang paling mulia. Kita mengasihi Tuhan lebih dari semuanya. Dan kita mengasihi sesama kita. Lebih dari harta kekayaan kita. Itulah yang harus kita lakukan. Itulah yang menyenangkan hati Tuhan.
Dan itu akan membuat kita memprioritaskan Tuhan. Dan Tuhan pun akan memprioritaskan kehidupan kita. Dan kita menjadi orang-orang yang diberkati. Dan kita akan menjadi berkat. Sekali lagi, jangan sombong dengan harta kekayaan. Harta kekayaan milikmu atau milik orang tuamu. Sekali lagi, jangan sombong. Yang kedua, jangan serakah. Jangan serakah dengan harta dunia, dengan kekayaan dunia, dengan tahta dunia. Jangan serakah. Yang ketiga, mengandalkan Tuhan Yesus lebih dari harta dunia. Sekali lagi, mengandalkan Tuhan Yesus lebih dari segala-galanya. Yang keempat, perkaya kehidupan adik-adik dengan harta kekayaan rohani. Itu menyenangkan hati Tuhan, itu mempermuliakan hati Tuhan. Kita akan baca satu ayat yang menjadi hafalan kita. Lukas 12 ayatnya yang ke-15. Lukas 12 ayatnya yang ke-15. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Demikian kebenaran firman Tuhan yang Om bisa bagikan pagi hari ini. Bila menjadi berkat, menjadi bekal dalam kehidupan kita, kita menjadi orang-orang yang diberkati dan kita menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat kemurahan-Mu Tuhan. Sampai hari ini kami ada semua karena Tuhan baik dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau menjadi orang-orang kaya, kami mau menjadi orang-orang yang sukses di dalam Tuhan, tetapi kami mau mengutamakan Tuhan dalam segala sesuatu, sehingga Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, kalau kami pernah menjadi anak-anak yang sombong, kami pernah menjadi orang-orang yang serakah, yang tamak akan harta dunia ini. Ampuni kami. Kami mau bertobat dan kami mau membawa kehidupan kami untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau sampai hari ini Kau terus memberkati kami, memberkati orang tua kami. Jaga, lindungi orang tua kami, kuatkan, sehatkan mereka, berikan mereka sukacita untuk terus membimbing kami kepada kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, setiap kerinduan kami, masa depan kami, cita-cita kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kekuatan, kesehatan, sukacita, damai sejahtera menjadi bagian kami semua. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.